Halo saudaraku, selamat datang lagi di channelnya Atea Tim. Sudah lama sekali kita atau saya tidak mengupload video tentang edukasi positif. Tentunya channel ini masih tetap di edukasi positif bagi Anda yang mau buka usaha, bagi Anda yang lagi menjalankan usaha. Mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang saya berikan tentunya bisa bermanfaat juga buat Anda. Nah, bagi Anda yang mau buka usaha, tentunya yang pemula-pemula, yang awal-awal, ini penting sekali bagi Anda untuk mengetahui kesalahan-kesalahan pengusaha. Karena jangan sampai kita salah nanti di dalam berusaha. Jangan sampai kita salah di dalam menjalankan usaha. Kalau kita salah, itu akan berakibat fatal. Tentunya nanti bisa gulung tikar. Oke, yang pertama bahwa harus diingat bahwa pengusaha itu kita harus punya dasar usaha itu jangan spekulasi. Yang mana spekulasi ini kita mengambil keputusan dengan mengeluarkan uang, sehingga pemikiran seperti ini kita kadang tidak tahu uang itu bakalan berkembang atau bakalan balik modalnya itu kapan. Kita tidak tahu, yang penting kita buka aja. Masalah rame atau enggak itu terserah nanti. Nah, itu dinamakan spekulasi. Nah, spekulasi ini adalah semacam judi. Jadi kalau kita bertindak atau memulai usaha dengan cara spekulasi, maka itu harus siap-siap kita rugi. Jadi jangan nyesel kalau kita buka usaha rugi karena itu dari spekulasi. Nah, bagusnya bagaimana? Bagusnya kita harus belajar berusaha, belajar merintis usaha atau membuka usaha dengan cara akumulasi. Saya kasih contoh. Misalnya akumulasi ini seperti ini. Kita buka usaha beli barang A. Nah, kita harus tahu bahwa barang A ini kalau kita beli itu akan laku nggak di pasaran. Nah, kalau laku itu baru akumulasi dan itu akan mendapatkan profit atau cuan. Di dalam bisnis ini bukan masalah gengsi, bukan, tapi masalah cuan, masalah profit dan keuntungan. Kalau ada keuntungan itu baru usaha. Kalau tidak ada keuntungan, nah itu bukan usaha. Itu adalah usahanya spekulasi atau bisa disebutkan dengan judi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan pengusaha yang pemula itu biasanya usahanya itu ikut-ikutan. Jadi kita senangnya ikut-ikutan gitu. Kalau yang lain misalnya, saya kasih contoh, kalau yang lain misalnya jualan aqua. Nah, terus kita bikin semacam aqua, contoh Aquaria. Nah, yang mana brandnya sama, terus beda dikit kan, ini aqua, ini Aquaria. Produknya dibikin biru sama misalnya, dan akhirnya ini akan saingan berat. Saingannya adalah aqua yang sudah besar. Makanya brand yang ikut-ikutan yang bawahnya itu akan tumbang. Jadi cobalah kita membuat usaha, jadilah usaha kita seperti pioner. Jadi pioner ini nggak ada tandingannya, seperti usaha Tesla, usaha Eiffel, itu gak ada tandingannya. Sebetulnya kita tidak bisa membuka usaha yang baru yang belum ada. Sebenarnya tidak bisa. Semua usaha itu sebenarnya sudah ada. Nah, bagaimana caranya supaya kita mau buka usaha seperti Aqua? Ya kita cari brand baru. Seperti apa? Seperti Le Mineral. Ada manis-manisnya misalnya. Dan itu akan booming dan itu akan naik. Karena itu adalah beda. Aqua sama Le Mineral itu beda. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Yang lain Aqua, kita Aquaria. Yang lain Le Mineral, terus kita bikin lagi Le Minerale misalnya. Jangan sampai gitu. Karena itu akan berdampak kepada saingan yang akan membunuh kita. Itu jangan sampai ikut-ikutan. Yang berikutnya adalah seseorang itu yang mau buka usaha, mereka tidak tahu market, tidak paham market. Jadi mereka asal buka aja usaha, mereka tidak
tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Kalau di tempat A misalnya, di tempat kuliah misalnya, terus kita jualan yang tidak dibutuhkan oleh orang-orang kuliah misalnya. Nah, itulah termasuk kesalahan pengusaha yang tidak tahu pasar, tidak tahu market. Penting sekali kita beradaptasi, penting sekali kita bersosialisasi dengan lingkungan apa yang dibutuhkan. Oke, itu diantaranya. Kesalahan pengusaha yang berikutnya adalah logika pemikirannya itu mentah. Jadi logika yang mentah ini begini contoh, seperti benar tapi salah. Seperti begini, saya kasih contoh ya. Misalnya saya harus buka jualan pulsa, saya harus buka konter. Kenapa? Karena alasannya setiap orang itu butuh pulsa. Memang benar setiap orang butuh pulsa, tapi apakah setiap orang yang ada di dunia ini mau beli ke kita? Itu tidak. Sedangkan pesaing-pesaing yang jualan pulsa itu bukan hanya kita, itu banyak sekali. Nah, itu adalah penjelasan atau logika yang sangat mentah. Dan dasar-dasar mentah-mentah inilah yang harus dihilangkan. Karena kalau tidak dihilangkan, itu tidak akan pernah berhasil. Jadi bagaimana? Contoh, saya kasih contoh. Kalau kita mau buka jualan pulsa misalnya, usahakan logikanya itu yang matang, yang jelas, yang nyambung antara alur penjual dan pembeli itu harus ada, harus nyambung. Jadi setidaknya kita harus menyiapkan pembeli dulu, harus bisa menyiapkan market dulu. Saya kasih contoh yang simple. Kalau kita punya modal, jangan banyak-banyak, 10 juta, 20 juta, jangan, 50 ribu aja. Kalau kita punya uang 50 ribu misalnya, nah, pengusaha ini berpikir bagaimana caranya uang ini bisa bertambah. Yang tadinya 50 jadi 100, yang tadinya 100 jadi 200. Nah, itu adalah bisnis, itu adalah profit. Nah, caranya bagaimana? Ya kita beli aja deposit. Nah, setelah kita beli deposit, terus kita tawarkan ke orang lain. Nah, semacam itu salah. Seharusnya kita tawarkan dulu ke orang-orang. Anggap kita punya karyawan 200, kita tawarkan dulu ke karyawan kita. Nanti kalau kamu butuh pulsa, telepon saya ya. Saya akan menyediakan pulsa. Siap enggak kira-kira? Oke, siap. Oke, saya catat ya. Catat 1, 2, 3. Nah, itu market sudah ada. Setelah market sudah ada, baru kita mencari modal sesuai kebutuhan yang diperlukan. Kalau butuhnya deposit 1 juta misalnya per bulan, ya kita beli 1 juta. Dan itu akan menambah dan itu jelas antara produk dan pembeli itu jelas nyambung dan itu akan laku dan itu pasti akan maju. Saya yakin pasti bakal laku. Jangan sampai kita buka usaha asal buka aja, nongkrong aja di warung, ada yang gak ada yang beli ya karena kita nggak menyiapkan market gitu. Makanya jangan salah, banyak orang yang buka usaha gulung tikar lagi gitu. Nah, jadi kita siapkan market dulu. Dulu waktu saya tahun 2015 di Salatiga ini, sebenarnya 1 tahun saya jualan itu sepi. Gak apa-apa saya sepi jualan, yang penting saya bisa makan, itu dulu gitu. Nah, di situ saya punya prinsip dan saya punya cita-cita, saya harus dapat market. Walaupun saya 1 tahun jualan tidak dapat uang, setidaknya saya dapat teman, setidaknya saya banyak kenalan dan langgan-langgan. Nah, disitulah saya setahun bercoba berkomunikasi, ya ada yang beli, kita sambil kenal, yang akhirnya lama. Setelah itu tahun keduanya saya buka warung sendiri, itu lumayan rame. Tahun ketiganya makin rame. Karena apa? Karena kita punya market, kenalan-kenalan. Semakin lama kita di sini, maka akan semakin banyak kenalan, semakin banyak kenalan, maka akan semakin ramai kita dan akan semakin dicari. Karena pepatah mengatakan gak kenal makanya gak sayang. Ngapain saya ke warung ke yang gak kenal? Mendingan ke yang kenal, enak.
gitu. Makanya ya sampai sekarang saya bersyukur usaha saya masih ada dan usaha saya itu tidak ikut-ikutan. Beda, seperti sama saya ikut-ikutan tapi saya beda. Saya brandnya 24 jam. Kalau yang lain enggak gitu. Seperti yang lain misalnya buka aqua, harusnya kita buka lake mineral, jangan aquaria. Sekarang kemana aquaria? Enggak ada. Itu tumbang, kalah sama aqua ya. Saya tidak menyuruh Anda semuanya untuk membuka usaha yang belum ada. Karena untuk membuka usaha yang belum ada itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya semuanya sudah ada ya. Dan kita beda. Yang lain misalnya perusahaannya Burjo A namanya, ya saya Burjo B, beda. Yang lain sampai jam 12 misalnya, ya saya non-stop, itu beda. Ya, semuanya ada, usaha sudah ada. Susah sekali untuk menciptakan produk baru yang belum ada di dunia ini, memang susah. Jadi kita beda brand dan nanti bisa dijadikan pioner. Syukur-syukur kalau kita bisa bikin produk dan bisa disebarkan ke seluruh dunia. Syukur-syukur begitu. Oke? Nah, itu adalah logika mentah. Jangan sampai logika mentah ini dipakai dasar usaha untuk kita. Jangan sampai. Jadi cari logika atau cara jual yang nyambung antara penjual dan pembeli, dan itu nanti tidak akan sepi-sepi amat dan itu pasti akan maju dengan seiringnya waktu. Nah, selanjutnya kesalahan pengusaha yang pemula itu jadi selalu pengen terlihat sempurna. Dalam arti mereka tidak berjuang apa adanya, seadanya. Ya semenewe, kalau modal misalnya 100.000 ya 100.000 aja. Enggak gitu. Mereka memikirkan misalnya kalau mau buka warung burjo, misalnya rumah makan bubur kacang ijo, misalnya kuliner. Nah, mereka tuh pengen memikirkan tuh ngontraknya berapa, yang akhirnya untuk kontraknya pun nggak bisa karena mahal. Belum lagi dekorasinya, belum lagi dalamnya modalnya, dan akhirnya apa yang akhirnya kita melibatkan pihak orang lain, pihak bank, yang akhirnya kita pinjam untuk apa? Untuk usaha kita supaya sempurna. Nah, caranya bagaimana? Caranya jangan sampai ngutang. Caranya kita bisa sempurna dengan cara patungan. Bahasa dulu kan ada, zaman dulu patungan aja lah, biar ringan. Ya ada. Kita pengen beli mobil, pengen buka usaha, patungan aja lah. Kan 100 juta misalnya dibagi 5 cuma 20 juta. Oh iya, kita bisa punya warung besar. Kita bisa punya warung banyak, kan patungan. Oh iya, ternyata bisa. Dan ini saya lakukan gitu. Tapi patungan tersebut juga semampu mereka. Mau berapa kamu patungannya, kamu mau berapa mampunya gitu. Dan saya bersyukur sampai saat ini usaha saya ya lumayan cukup besar lah. Lumayan cukup besar. Itu karena diantaranya ada patungan-patungan dan diantaranya juga ada pemilik saya yang besar. Oke? Dan mudah-mudahan bagi pengusaha pemula jangan sampai Anda pengen buka usaha terlalu sempurna, dan kesempurnaan ini Anda sempurnakan dengan pinjam ke sana kemari yang akhirnya Anda tidak tahu kapan balik modalnya. Apalagi kalau Anda belum tahu market, saya sarankan jangan buka usaha. Cari aja ilmu dulu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan mudah-mudahan Anda selalu berhati-hati bagi Anda yang mau buka usaha. Tonton video ini terus dibolak-balik dan jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa like dan jangan lupa bagikan ke teman Anda, karena siapa tahu teman Anda itu butuh ilmu ini, karena ini penting, terutama di dalam bisnis itu adalah pemasaran. Pemasaran itu nomor 1 ya. Apapun usahanya, kalau orang bisa memasarkan itu pasti sukses. Seberapa banyak produk yang Anda punya, kalau Anda tidak bisa memasarkan, maka produk tersebut akan mangkrak, akan numpuk dan tidak laku. Meskipun laku 1-2 itu tidak akan balik modal. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam dari saya, A.A. Teatim.